baca pasal 4, silakan buka Alkitab. Saya tidak akan baca satu persatu. Saya akan dalam waktu 1 jam ini memberikan beberapa poin dan silakan nanti kalau ada pertanyaan. Dikatakan Elisha melalui satu daerah bernama Sunam. Sunam itu dalam bahasa aslinya double resting place. Manusia tidak diciptakan untuk konflik. Manusia tidak diciptakan untuk berperang. Manusia diciptakan untuk harmoni. Manusia diciptakan untuk saling mengasihi. Karena itu lebih baik sepiring sayur disertai kasih, pengertian, daripada satu meja, lembu satu meja, disertai pertengkaran. Saya membuat pernyataan di antara kelompok kita, pertengkaran itu haram. Banyak yang berkata, biasa suami istri bertengkar, itu bumbu katanya bisa hot. No. Pertengkaran pertama terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena itu kita biasa diciptakan dalam keindahan. Salam untuk Pak Guana, kita berdua survival untuk mencapai revival. Katakan revival. Amin. Amin. Haleluya. Revival. Sunam itu artinya double resting place. Setiap daripada kita, pria maupun wanita, kebutuhannya sama, yaitu padang berumput hijau dan air yang tenang sekali. Saya pertama kali ketemu istri saya, kebetulan tidak bisa dampingi karena ada kemenakan kesayangan kita lagi datang dengan calon suaminya dan ada di Bali dan istri saya mengantar mereka. Nah, waktu saya ketemu dengan dia seorang wanita Kristen. Dia percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam dirinya. Dan ini yang saya tidak mengerti. Kalau dekat dengan dia, saya lagi bergejolak, saya lagi marah, saya lagi jengkel, lagi bete. Dekat dia itu seperti disiram air dingin. Luar biasa. Saya berdoa, Women of Fire ini bukan membawa api yang panas ya ke rumah ya. Tapi justru membawa air yang tenang. Oke? Nah, perempuan Sunam ini tidak disebut namanya. Tapi dikasih predikat. Sayang dalam bahasa Indonesia dikatakan perempuan kaya. Salah terjemahan. Sebab itu gadal atau gadol itu great woman. Bukan besar ya, tapi hebat. Luar biasa. Ya, bahasa aslinya juga lofty, mulia, tinggi, hebat, luar biasa. Saya kira setiap daripada kita mau itu ya. Dan setiap kali dia lewat ke situ, diundanglah makan. Saya mau beritahu, jangan mengundang semua orang ya. Karena tidak semua orang boleh, kita layani semua orang, tapi tidak semua orang boleh dekat dengan kita. Pilih dengan siapa kita bergaul. Karena itu saya mengucap syukur, karena wanita ini punya satu kekuatan yang luar biasa, itu influence, pengaruh. Kenapa ular yang atas perintah iblis tidak mendekati Adam? Dia tahu kalau dia mendekati Hawa, waktu itu belum punya nama ya. Dulu namanya perempuan. Isya. Setelah jatuh baru diberi nama Hawa. Artinya life giver. Aneh sekali. Adam itu luar biasa pelayanannya. Dia memberi nama semua binatang. Istrinya lupa dikasih nama. Nama itu artinya karakter. Ya, karakter. Demikian juga dia berkata pada suaminya, dia minta izin. Seringkali banyak wanita itu keliru. Dia mengira kalau pengetahuan Alkitabnya banyak, sering ikut seminar, ikut persekutuan, suaminya diajarin sama dia. I tell you, tidak ada suami suka dikhotbahi istri. Tidak ada. Karena memenangkan suami cuma satu caranya. GTM, gerakan tutup mulut. Dengan perbuatan. Ya, tidak dengan perkataan. Sudahlah, usaha sia-sia mau merubah suami. Yang bisa merubah suami cuma Roh Kudus. Ini contohnya. Istri saya itu Kristen. Saya ini boten Kristen. Kalau demi supaya kelihatan sopan, sekali-sekali saya ngantar istri ke gereja. Ya agak terpaksa lah dulu. Di dalam Alkitab saya isinya buku silat. Ya ini ya saya mau cerita sebenarnya. Tapi dia minta kepada suaminya. Ya, dia berkata, aku sudah memperhatikan bahwa
Hamba Tuhan yang sering lewat ke daerah kita, dia diundang makan, itu adalah abdi Allah yang kudus. A holy man of God. Kita lihat di dalam zaman kita ini, tidak terlalu dihargai soal karakter, soal holiness. Yang dilihat itu apa? Hamba Tuhan yang diurapi. Dia boleh diurapi, belum tentu hidupnya kudus. Sebab sebetulnya kalau ada api itu kan membersihkan. Api itu membakar segala kotoran kan? Ya. Tetapi api itu benar-benar kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, api itu luar biasa. Saya memberikan kesaksian. Dulu ada satu kelompok sesat datang ke Surabaya. Mungkin kalian belum lahir itu. Children of God. Ya, dia ada teman baik saya minjemkan rumahnya. Mereka itu hubungan seks bebas. Dan kemudian sebelum saya harus memberikan fakta. Sebelum lapor pada teman saya panggil pemimpinnya. Saya ajak doa. Doa seperti kalian tadi. Saya doa glosolalia. Sikaramasata karamakuria sikaya. Dia ketakutan. Ular itu takut api. Dia bilang gini sama saya, you got fire. You got fire. Kalian perlu kenal istri saya kan kapan biar istri saya yang sharing ya. Istri saya kalau kita doa, waduh, saya ini bagian ucapan syukur, Tuhan terima kasih, kesembuhan. Istri saya kalau doa, hancur. Saudara. Semua kuasa gelap apapun dihancurin sama dia. Padahal kalau lihat orangnya kan tenang, halus, fire. Lalu dia berkata, marilah kita, yaitu membuat sebuah kamar di atas. Kita tahu di Israel itu kan flat roof ya. Jadi yang di atas biasanya untuk kalau musim panas mereka duduk di sana berangin-angin. Tapi ini kan pengusaha yang mampu. Kamar di atas dan ada tangga langsung naik ke atas. Sebelumnya saya memberitahu wanita ini dan suaminya adalah orang Israel. Jadi saya memberikan C yang pertama adalah covenant, perjanjian. Ya, jadi saya mau tanya kepada kalian semua, apakah kalian tahu? Kalian punya perjanjian dengan Tuhan. Kalau mau dipakai dengan Tuhan, kita harus tahu bahwa kita ini under the covenant. Ya, kalau tidak ada covenant, tidak ada perlindungan, tidak ada perjanjian, tidak ada apapun. Ya, perjanjian melalui Kristus, kita bangsa-bangsa lain. Bahkan tidak bedakan pria wanita, tidak membedakan suku, golongan, kita jadi satu bangsa pilihan. Oke? Nah, mari kita membuat yaitu satu kamar atas. Ya, dia berkata begitu kepada suaminya. Dan kalau saya bayangkan kalau suaminya melarang, dia tidak juga akan lakukan itu. Saya ketemu banyak kegagalan dari banyak wanita-wanita yang cinta Tuhan, berapi-api dengan Tuhan. Tapi keluarganya tidak bertobat. Ya, karena apa, saudaraku? Jadi kita harus tahu kita adalah umat perjanjian. Ya. Kedua, saya melihat wanita ini punya apa? Charity. Katakan charity. Charity itu terjemahan daripada agape. Ya. Dalam perjanjian lama itu cuma ya kemurahan hati, mercy, loving kindness. Tapi saya hubungkan dengan perjanjian baru, charity. Ada satu hal yang kita perlu tahu. Barang siapa ya menjamu hamba-hamba Tuhan, tanpa kamu sadari, kamu menjamu malaikat. Ibrani 13 ayat 2. Ya. Jadi kalau ada mungkin rumahnya besar ya, ada satu kamar aja. Ya, maka di situ siapkan kalau hamba-hamba Tuhan dalam perjalanan. Ya, kita sebagai hamba Tuhan belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Satu kali saya berada di satu kota di Jawa Tengah, ya, dan saudaraku, Tuhan berkata, kalau kamu masuk rumah, ucapkan shalom. Kalau orang itu adalah man of peace, layak menerima shalom akan tinggal pada dia. Makanlah apa yang dihidangkan. Jangan pindah-pindah rumah. Dan saya ingat di gereja saya tidak pilih-pilih pelayanan, diundang datanglah. Maka di situ kamarnya sudah pengap, tidak ada air condition,
Tapi saya tidak pindah hotel, meskipun saya bisa bayar sendiri. Karena perintah Tuhan, saya tidur di lantai. Cuma pakai CD, sorry ya. Tidur di lantai, saya kasih kertas koran, saya tidur di lantai. Saudara yang kasih Tuhan, wanita ini adalah wanita yang penuh dengan kemurahan hati dalam hidup saya. Saya ketemu banyak wanita hebat. Ya, orangnya sederhana, tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, extraordinary, luar biasa. Saya ketemu banyak wanita seperti itu dan saya percaya Women of Fire ini, firman Tuhan berkata, yang mengasihi Tuhan dengan gairah itu disiram dengan air apapun tidak akan padam. Ya, wanita ini menyediakan, dan mari kita selidiki ada 4 barang yang disediakan di sana ya. Pertama ya tempat tidur. Lalu juga disediakan meja, kursi, dan sebuah lampu ya. Saudara yang kasih Tuhan, dia wanita yang mencukupkan diri. Saya nanti akan tunjukkan dia itu seorang wanita yang content, yang cukup. Karena dia berkata ketika ditanya, apa yang bisa saya tolong kamu? Apa yang bisa saya usahakan? Dia berkata, aku tinggal di tengah umatku. Salah satu kualitas wanita ini adalah rasa cukup. Dan demikian juga, dia memberikan 4 barang ini. Pertama, tempat tidur ya untuk istirahat. Meja untuk bekerja. Kursi untuk berpikir. Dan lampu untuk belajar. Ya, lampu untuk belajar. Ketika kita Zoom ini ada 2 lampu baca ini. Ya, saya kiri kanan ada. Karena saya suka baca, suka belajar. Dan demikian juga firman Tuhan menunjukkan bagaimana Elisha sering datang ke sana bersama bujangnya, yaitu Gehazi. Kalau kita lanjutkan pembacaan kita tadi, maka berbicara Elisha kepada Gehazi. Kita bisa balas apa ya kepada ibu ini? Dia begitu murah hati, dia menyediakan buat kita, ya, sediakan makanan, perjalanan. Saya percaya juga biaya untuk perjalanan selanjutnya pasti ibu ini menyediakan. She's a great woman, right? Dalam Amsal 31 ada satu kualitas lain, yaitu yang dikatakan khayil. Di dalam bahasa Indonesia cuma bajik ya. Ada bijak, ada bajik. Bajik di sana, khayil itu artinya kuat. Artinya perkasa. Jadi wanita itu jangan dianggap enteng. Ya, saya ketemu wanita pria yang badannya gede tersebar di mana-mana dengan jarum suntik vaksin ketakutan kok. Tapi wanita ya cuma pertama melahirkan kapok, tapi kapok Lombok, nanti punya anak lagi. Ya. Keberaniannya luar biasa wanita. Ya. Kemudian Gehazi memberitahu suaminya udah tua. Saya tambahin lagi. Dan tidak peduli dengan rohani. Memang hebat. Pengusaha hebat. Dia punya ladang yang luas. Banyak pekerjanya. Tapi mereka tidak punya anak. Nah, saya sangat mengerti keadaan itu. Ya, saya sangat mengerti keadaan itu. Dan kalian adalah saksi hidup. Pak Guana kenal saya lama sekali. Papa daripada Teresia kenal saya lama. Saya tidak pernah ngomel. Ya, Tuhan itu mencukupkan saya apa adanya. Kami menikah 43 bakal 44 tahun ini. Satu kali istri saya cuma pernah tanya, satu kali. Sebab dia melihat banyak orang menggugurkan kandungan. Gara-gara hal yang simple. Ini Kristen loh. Ya, gara-gara mau pergi ke luar negeri dapat bonus, anaknya digugurkan. Istri saya terkejut sekali. Dia berkata kita itu sayang anak kecil, ya kayak contoh kemenakan kita yang sekarang diantar istri saya itu kita sayang dia mulai lahir sampai sekarang. Tahun ini akan menikah dan saya dapat hadiah karena saya menikahkan dia nanti pas ulang tahun saya ke-70. Dan kita sangat sayang anak kecil, sangat sayang anak-anak. Istri saya tanya kenapa ya Tuhan kok enggak kasih kita anak, tapi orang-orang anaknya dibuang-buang. Apa yang saya lakukan? Saya taruh tangan saya di bibir istri saya. Sayang, never ask God
Jangan pernah tanya Tuhan. Dan memang kita hidupnya kelebihannya konten itu. Merasa cukup. Lalu bertanyalah Elisa, kamu sudah begitu repot-repot buat kita. Apa yang saya bisa bantu? Sebagai seorang nabi, dia punya akses kepada raja, kepada panglima. Ya, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, ya kenalan saya terbatas. Begitu kita kenal Tuhan Yesus, Kingdom Connection, ya luar biasa hubungannya. Dan jangan anggap enteng wanita. Ya, sekali lagi, kamu akan ketemu ibu-ibu jenderal, ibu menteri, ya. Apalagi Ibu Risma lagi pindah Jakarta. Saya mau beritahu wanita punya influence, ya. Lalu wanita itu berkata, wanita Sunem ini, the double resting place, berkata, aku ini tinggal di tengah kaumku. Artinya apa? Cukup. Saya bangga akan istri saya dan juga mama saya. Mama saya ada dua. Satunya my mother in love, bukan mother in law. Mama dari istri saya. Ya, mereka bertiga ini wanita hebat sekali. Dan saya betul-betul banyak belajar dari mereka. Ya, saya mau beritahu pada kalian bahwa salah satu kekuatan wanita adalah rasa cukup. Kenapa suami korupsi? Kenapa bisnis nggak beres dijalankan? Karena didorong. Lu kalah sama yang lain. Ya, jangan takut. Banyak yang jadi tukang kipas. Ya, tapi berbahagialah kalau istri-istri kita itu merasa cukup. Saya ini selalu kesulitan kalau memberikan hadiah buat istri saya. Saya juga memberi hadiah pada ulang tahun buat dia. Saya kalau memberikan hadiah itu ulang bulan. Oke? Ulang bulan, bukan ulang tahun. Tapi dia selalu berkata, buat apa lagi? Aku ini sudah cukup. Sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi bonus. Tuhan adalah Tuhan yang melihat kerinduan hati kita. Kata Elisha, tahun depan, you will embrace a son. Kamu akan memeluk seorang putra. Perkataan embrace, memeluk. Menurut ya para rabi Israel, anak dari wanita ini yang nanti mati dan dibangkitkan oleh Nabi Elisha adalah Nabi Habakuk. Habakuk artinya memeluk. Berbagai suami yang dihormati dan dipeluk oleh istrinya. Seringkali wanita yang minta dipeluk, sekali-sekali dipeluk juga senang. Apalagi setelah saya sembuh dari corona, istri saya peluk saya terus. Ucap syukur sama Tuhan, katanya. Ucap syukur. Nah, sekali lagi sebelum itu, ada C yang ketiga itu komitmen. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa tidak banyak orang mau menikah? Mereka takut akan komitmen. Sayang sekali, di negara-negara yang maju sekalipun, jarang yang punya komitmen. Mau jadi orang hebat, harus punya komitmen. Saya pada waktu disembuhkan Tuhan, 41 tahun yang lalu. Nanti kalau hari Natal tahun 2021, 42 tahun ikut Tuhan. Saya membuat satu nasar. Kalau engkau sembuhkan saya, kalau engkau beri saya kesempatan hidup, wherever you send me, I will go. 10 tahun kemudian, Tuhan cuma perintahkan, pergi ke Bali. Tinggalkan Surabaya. Saya bilang, yes Lord. Kalau sekarang Tuhan suruh apa lagi, saya akan katakan yang sama. Yes Lord. Wherever you send me, I will go. Saya lagi puasa 21 hari, doa puasa Daniel, menyangkal apa yang kita suka. Dan seringkali Tuhan bicara. 4 tahun yang lalu Tuhan berkata, Asia Tenggara. Saya pergi ke Saigon. Kalau KL kan biasa. Saya pergi ke Sarawak, Sabah, Brunei, Darussalam. Kemana saja Tuhan suruh. I will go. Demikian juga
berbahagialah yang punya komitmen, yang pegang janji. Lebih baik tidak bernasar daripada bernasar dan tidak menepati. Saya merasa sedih kalau orang memberikan janji iman. Dan mereka berkata begini, saya ditanya oleh panitia pembangunan ya. Loh Pak, ini orang yang memberikan surat janji iman ini kita tanya enggak? Masa kita tagih? Saya bilang tagih. Dia enggak janji sama saya, dia janji sama Tuhan. Tapi sayang, jawabannya begini. Wah, ya padahal orang ini ya khotbah, ya pelayanan. Loh, kan cuma janji. Oh God, cuma janji katanya. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan itu Tuhan yang setia. Tahun depan, you will embrace a son. Nah, saya mau beritahu pada kalian, doamu tidak sia-sia. Ya, engkau berseru pada Tuhan, tidak akan sia-sia. Apa yang belum selesai, Tuhan sanggup selesaikan. Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya. Jadi number one, kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang memegang perjanjian. Melalui Yesus Kristus, maka dia punya janji menjadikan pengikutnya ini namanya harum, namanya masyhur. Ya. Sayang sekarang ini banyak orang ingin apa? Ingin terkenal, ingin beken. Ya, jadi harga dirinya dilihat dari berapa follower Instagramnya. Sayang sekali. Tuhan ada janji bikin kamu terkenal. Terkenal ada 3 macam ya. Pertama terkenal baik. Kedua terkenal buruk. Yang ketiga termasyhur. I will make your name gadol. I will make your name great. Itu janji Tuhan. Bagi setiap daripada kita. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan full time, tidak. Setiap daripada kita. Saudara, yang salah satu seorang wanita yang hidupnya paling menderita tapi berbuah adalah Susanna Wesley. John Wesley, putra ke-25, bayangkan. Ya. Kalau nggak salah yang Charles Wesley yang 25, John Wesley ke-19. Anaknya 25. Mungkin perlu dikasih resleting aja kalau ya 25. Dia, tidak ada orang kenal dengan dia. Tapi di hadapan Tuhan namanya hebat. She's a wonderful woman. Amen. Nah, demikian juga yang kedua itu charity. Mari pada akhir tahun ini dan awal tahun, kita menghitung berapa yang kita kembalikan. Saya mengucap syukur bahwa istri saya kalau dengan pekerjaan Tuhan, betul-betul saya mengucap syukur. Banyak hamba Tuhan tidak berhasil karena istrinya pelit. Istrinya takut keluar uang. Saya ingat satu kali dia menerima ya bagian, ya tidak banyak lah. Tapi buat ukuran kita juga gede. Warisan dari orang tuanya. Apa yang dia lakukan? Dia tahu ada pekerjaan Tuhan kita di Jakarta yang perlu. Dia langsung kirim. Bahkan cuma lewat di rekening kita, set begitu. Karena a great woman itu a woman of charity, a woman of love, a giver, ya bukan cuma giver, tapi investor in the kingdom, investor in people. Untung kok orang yang kerja sama kita terjamin benar-benar kok, ya, yang jaga villa kita, pembantu kita, driver, karena kesempatan untuk memberi tidak selalu ada. Ketika saya diberitahu terkena corona, saya tahu saya tidak bisa bawa apapun. 1 gram emas saya nggak bisa. Tidak bisa. 1 lembar dolar tidak bisa. Karena itu mumpung kalian saya lihat masih banyak yang masih muda ya. Minta Tuhan hadiah kemurahan hati. Itu yang tahun lalu. Mari tingkatkan tahun ini. Sebab tahun ini kamu akan hidup dari apa yang kamu tabur tahun lalu. Dan kemudian wanita ini hebat karena dia punya komitmen. Kita lihat bagaimana seringkali ada tipuan daripada iblis. Adanya yaitu soulmate. Pernah dengar ya? Your husband is not your soulmate.
bukan belahan jiwamu. Karena bukan pilihan Tuhan, itu pilihanmu. Jangan ngawur ya. Ya kita pilih sendiri kok pasangan kita. Ya, perhatikan ini. Lalu yang keempat, wanita ini hebat karena dia contentment. Tahun depan betul-betul dia memeluk seorang anak. She embrace a son. Saya ingat mama saya waktu kedua koko saya meninggal. Satu usia 2 tahun, terkena meningitis. Radang selaput otak. Yang kedua, cuma beberapa jam meninggal. Saya sebetulnya putra ketiga. Dan waktu lahir, saya hampir mati. Kalau semuanya saya nggak mau gundul. Amit-amit jangan gundul, saudara. Di sini ada bekas tang. Jadi seperti pakai bandu. Begitu. Saya dicabut dengan tang. Dan waktu lahir terkena TBC. Saya lewat dari itu, tapi mulai kecil saya terkena asma berat. Di mana saya bisa tidur? Kalau pakai bantal yang tinggi pun masih sesak napas saya. Saya bisa tidur di mana? Di dada mama saya. Dan detak jantungnya itu seperti menenangkan saya. Saya bisa tidur. Dan ibu saya akan bersila sepanjang malam. Supaya anak kecilnya bisa tidur. How I love my mom. Bulan Maret ini usia beliau 98. Saudaranya 14. Dan ibu saya yang paling lemah justru umurnya paling panjang. Saudara yang kasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, ada 3 wanita sekitar saya hebat-hebat semua. My mother-in-law, bukan mother-in-law ya. Luar biasa. Luar biasa. Lain kali saya bisa cerita. Tetapi semuanya punya satu kesamaan. Contentment. Tidak ada tuntutan. Hidup saya enak. Kenapa? Tidak ada tuntutan, saudara. Penuh pengertian. Apalagi kalau saya baca, merenungkan firman Tuhan, istri saya, bahasa cintanya itu quality time. Tapi dia berikan itu untuk Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Lalu firman Allah berkata, anak itu menjadi besar. Besar di sana bukan big, juga pakai perkataan gadal. Rupanya ada 2 golongan nih, gadal dan kadal rupanya ya. Saya berdoa semua wanita di sini adalah wanita yang gadal ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia orang Israel, anak usia 12 tahun itu dianggap harus kerja bersama papanya. Karena dia nanti akan meneruskan usaha papanya. Jadi harus mengerti. Dia bekerja seperti buruh yang lain. Sudah dianggap sebagai setengah dewasa. Itu kekurangan kita orang Indonesia. Anak remaja dianggap tidak ngerti apa-apa. Salah. Orang Israel, kalau anak usia 12 tahun saja, ikut duduk tanpa bicara di rapat umum pemegang saham. Dan diperkenalkan. Dia nanti akan gantikan saya. Saya mentor dia. Dia harus gantikan, jadi perkenalkan pada yang lain. Terkena matahari. Tidak terkena corona. Kena matahari. Sunstroke. Dan dia meninggal. Di pangkuan dari ibunya. Di sini kita lihat bagaimana papanya itu tidak peduli atau gimana. Bawalah kepada ibunya. Ketika anak itu pingsan, bawa kepada ibunya. Mungkin hari ini para wanita yang ada di kelompok ini punya suami yang tidak terlalu peduli. Hal rohani, ataupun dia cuma peduli pada bisnisnya, tokonya, tapi kurang peduli kepada keluarganya. Tidak buruk, dia breadwinner, ya dia menghasilkan makanan di meja kita. Tapi ada yang lebih perlu dari itu. Saya dalam pelayanan saya sekian lama ini, ya saya harapkan bisa 50 tahun bahkan lebih. Saya melihat orang-orang yang lemah itu karena apa? Hubungannya buruk dengan papanya. Coba lihat itu yang di Kali Sosok. Ya. Kenapa orang jadi ngaco, narkoba, lesbi, dan sebagainya. Dan anak itu bawa pada ibunya. Dan ibunya, puji Tuhan saudaraku, memangku anak ini. Saya percaya sambil berdoa.
Dia pasti berdoa. Kemudian apa yang terjadi adalah dia begitu tenang. Orang benar itu tidak gelisah. Apa tanda orang hebat? Apa tanda orang ada fire? Dia itu tidak pernah, yaitu ketakutan. Ya, kita lihat di sana. Bagaimana pada waktu anak itu menjadi besar, lalu dia sakit, ya, aduh kepalaku, bawa pulang pada ibunya. Tapi sesudah itu dia mati. Baca ayat ke-20. Apa yang dilakukan wanita ini? Lalu naiklah perempuan itu. Dibaringkannya di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya pintu dan pergi. Sehingga anak itu saja dalam kamar. Dia tidak teriak-teriak. Dia tidak panik. Ada sesuatu yang luar biasa pada wanita ini. Saya sebutkan itu calmness. Sesuatu yang tenang. Bukan cuma dia itu punya contentment. Dia percaya dia punya perjanjian. Dan dia yakin bahwa hamba Tuhan yang jadi sahabatnya ini, Nabi Elisha, seorang yang dipakai oleh Tuhan. Dia tidak cerita kiri kanan, dia tidak teriak-teriak cari, yaitu bicara kepada kiri kanan, tetangga, dan sebagainya. Kalau kalian punya satu problema atau masalah, tidak usah cerita orang lain. Malah ditertawakan. Ya, lapor pada Tuhan. Naik banding kepada Tuhan. Siasat calmness. Pada saat itu apa yang dia lakukan? Dia berkata pada suaminya dan minta izin. Aku mau pergi ketemu Nabi. Ngapain kata suaminya? Ya, ini bukan bulan baru. Ya, ini bukan hari raya, hari-hari raya ibadah agama. Buat dia tidak cuma agama, ya. Bukan hari Sabat. Ya memang banyak suami seperti saya dulu itu kristal saja. Kristen Natal. Jangan kecil hati ya, ibu-ibu. Lihat hasilnya. Ketika istri saya berdoa, Tuhan saya minta suami baik daripadamu. Dapatnya Hitler ini. Saya dipanggil Hitler dulu, saudara. Diktator. Untung istri saya bukan gladiator. Haleluya. Hai, ada yang gladiator sini tersinggung lah. Lalu saudaraku, dia begitu tenang. Tidak ada yang tahu anak itu ditaruh. Dia tidak teriak-teriak, dia tidak ambil corong toa teriak-teriak. Nah, dia tenang. Tanda orang benar itu tidak gelisah. Tapi tanda orang fasik apa? Lari ke luar negeri. Tidak balik-balik. Nah, itu ya. Pokoknya kalau orang itu tidak tenang, mesti kalau pilih mantu hati-hati, ya perhatikan. Kalau duduknya tidak tenang, ada dua kemungkinan. Ya, pertama itu mungkin kremian, mungkin, atau dia mungkin dikejar tukang debt collector atau punya dosa. Orang benar itu tidak gelisah, tenang, punya roh yang tenang dan tentram, shunem. Double resting place. Ya. Sekarang apa yang saya kerjakan? Kalau ada yang kena corona, saya bagian apa? Peacemaker. Cuma menenangkan. Udahlah, cuma corona aja. Yesus nama di atas segala nama. Tapi ini corona jenis baru, Pak Arifin. Apa aja? Nama Yesus di atas semuanya. Lalu dia menunggangi keledai betinanya. Dan pada saat itu, jangan tahan-tahan dan wanita pergi dengan cepat ya. Dia pergi dengan cepat lalu ketemu Gehazi. Ya. Lalu suruh tanya, "Baikkah keadaanmu? Baikkah keadaan suamimu, anakmu?" Jawabannya apa? Shalom. Di sana tulis selamat ya, itu salam. Shalom. Selamat. Damai, beres. Ya. Tuhan will take care. Dan dia mati. Nah, shalom. Dia bilang shalom. Shalom itu ucapan berkat, saudara. Mari pada saat itu dia datang pada Nabi Elisha. Dia minta Elisha untuk datang ke rumahnya. Elisha gambaran daripada Tuhan Yesus ya. Atau gambaran hamba Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kuasa doa itu luar biasa.
Pelayanan saya yang utama hari-hari ini bukan cuma khotbah, seperti mengajar seperti sekarang, tapi justru heal the sick, menyembuhkan orang sakit. Sebab saya mengerti apa artinya terkena corona. Boleh tanya Pak Guana. Saya percaya Pak Guana setelah ini akan makin dipakai Tuhan. Pikirannya cuma kekekalan, saudara ya. Dan pada saat itu Elisha mengutus Gehazi. Gehazi niru gaya daripada Elisha, saudaraku. Tapi anak ini ya tetap mati. Masalah dari orang Indonesia itu adalah tukang niru, saudara. Ketika Benny Hinn pulang, banyak hamba Tuhan bergaya Benny Hinn. Benny Hinn kalau mau khotbah kan nyanyi dulu. Haleluya. Haleluya. Ada masalahnya. Ya. Dia ini nyanyi 1 jam. Suaranya sudah tidak kebagusan. Ya. Ketika dia buka mata, kosong. Semua orang pulang. Rasain lo. Mau bergaya Benny Hinn. Be yourself. Jadi dirimu sendiri. Sama seperti Gehazi. Dia punya semua perkataan yang benar, but no anointing. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, bagaimana Gehazi ini nantinya sungguh-sungguh tidak berhasil jadi hamba Tuhan. Yang saya mau ceritakan adalah wanita ini punya courage, keberanian. Kalau you ada fire, Tuhan tinggal dalam diri Anda. Kamu akan punya satu keberanian yang luar biasa. Saya mau cerita tentang istri saya. Istri saya kan kecil mungil, halus, suaranya halus, saudaraku ya. Pada waktu saya di rumah sakit, kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan bangkrut. Dan ada seorang teman saya, pejabat, ambil kesempatan, neken istri saya. Ngancam. Waktu saya di rumah sakit. Sungguh-sungguh pengecut. Tetapi, apa yang terjadi? Istri saya datangi dia. Karena sebetulnya sebelum waktu pagi itu, dia diajak temannya ketemu dengan Ibu Ernatan. Ya, Ibu Kertajaya 5A, nomor 63. Allah itu kasih. Dulu rumahnya kecil, gelap, tidak ada AC. Dan istri saya datang ke sana cari Tuhan. Dalam keadaan saya sakit mau mati, ya, diperes, diancam, dan dia dapat firman Tuhan hari itu. Ibu Erna belum kenal istri saya, tidak tahu urusannya, dia tumpang tangan, dan dia berkata, duri-duri itu akan tunduk padamu. Menerima perkataan itu, istri saya datangi teman saya itu. Maksudnya apa? Bapak ini maksudnya apa? Karena semua bisa dibicarakan baik-baik. Ketika istri saya datang, teman saya itu tingginya 180. Saya ini pas bandrol 170 ya. Dia itu tinggi besar. Dia lari tahu. Tidak berani ketemu. Tidak berani ketemu dengan istri saya. Sebab apa? Immanuel. Tuhan menyertai dia. Kalau saat ini saya ingat my mother. Satu hari papa saya kena masalah. Papa saya itu masalahnya dia punya begitu banyak teman, tapi sayang dia tidak pilih-pilih teman. Pokoknya teman. Dan you know orang Surabaya itu bela teman itu tidak lihat benar salah. Pokoknya right or wrong my friend gitu. Satu hari dia ditelepon temannya. Nama papa saya Oscar. Oscar, aku mau titip mobil. Cuma malam ini datang. Besok jam 4 rumah saya kan kecil katanya. Besok saya ambil. Anda tahu? Ternyata itu mobil curian. Papa saya ditahan di polisi. Dianggap kaki tangan. Lihat aja enggak pernah. Karena datangnya jam 12 malam, diambilnya jam 4 pagi. Dan apa yang terjadi? Saya masih ingat mama saya. Saya waktu itu masih kuliah. Dan tugas saya banyak ya. Kalau belajar civil engineer tuh tugasnya banyak sekali kemana-mana Pak gambar. Mama saya baru jatuh dan dia
baru digips tangannya. Apa yang dia lakukan? Kita bayar pengacara nggak bisa. Kita tunggu di warung di depan rumah teman bapak saya itu. Mendadak orang itu pulang. Mama saya ambil telepon, Pak polisi. Orangnya ada di rumah. Tangkap sekarang. Ibu saya itu halus, cantik, lembut. Saya tidak pernah dengar dia rame, teriak-teriak, tidak pernah. Tapi itulah courage. Dari mana courage itu? Karena waktu itu dia baru saja terima Tuhan Yesus. Dia terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dia cuma bisa satu lagu, Yesus sobat yang setia. Dan itu ternyata memberikan keberanian yang luar biasa. Courage. Singkat cerita, waktunya sudah dekat. Masih ada waktu tanya jawab. Ketika Elisha meniru apa yang dilakukan Elia. Seperti kita meniru Tuhan Yesus. Saya kasih contoh ketika Tuhan Yesus membangkitkan putri dari Yairus. Usia 12 tahun ya. Dia berkata, Talita, kumi, bangkitlah. Maka Simon Petrus yang melihat itu, dia niru. Yaitu ada seorang wanita bernama Dorcas. Ya, Dorcas itu dalam bahasa Ibrani Tabita. Dorcas itu bahasa Yunaninya. Ketika dia meninggal, dipanggillah Simon Petrus dan dia pertama melihat kepada Tuhan. Dia ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berkata dalam nama Yesus, Tabita, kumi. Dan Tabita atau Dorcas bangun. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam cerita ini, kita lihat ada satu lagi kualitas wanita ini. Semuanya C ya, jadi gampang ya kita ingatnya ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu kita punya covenant. Kedua, hiduplah dalam charity. Ya, charity. Orang ingat apa yang kamu beri, bukan apa yang kamu kumpulkan. Ketiga, kita harus punya komitmen. Yang keempat, kita harus punya contentment. Firman Tuhan berkata, ibadah disertai rasa cukup memberi, yaitu keuntungan yang besar. Ya, kalau kalian dengar untung besar, toacuan, waduh semua dengar ya. Ketiga, tanda Tuhan dalam kita. Tanda ada api Tuhan. Ada calmness dan courage. Tapi ada satu lagi. Wanita ini gigih. Kalau engkau tidak bersama aku tidak akan pergi dari sini. Saya ucap syukur bahwa inilah tanda-tanda wanita hebat. Dan saya berdoa pada ini beberapa pria yang ada di sini. Kamu akan betul-betul jadi orang a great woman and great man of God. Ya. Dan wanita kemudian anak itu hatching ya, berbangkis dan dikembalikan kepada ibunya. Ibunya memeluk anak itu. Dan ya menurut cerita tidak ada di Alkitab, tapi menurut yaitu tradisi Yahudi, dialah Nabi Habakuk. Artinya embrace. Embraced by God, embraced by her mother. Dan sekali lagi, mungkin ada yang keadaannya seperti itu, di mana suamimu heran, ada apa sih kamu doa-doa itu ngapain? Hasilnya apa? Ya, mungkin ada seperti itu. Ini contohnya. Saya dulu kalau dikasih Alkitab, maaf ya, saya tidak suka. Ya, saya heran ini apa-apa doa. Tapi setelah saya bertobat, here I am sebagai bukti doa daripada wanita hebat didengar oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan pada Teresia. Mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu ya. Masih ada 1/4 jam. Silakan. Oke, teman-teman, apa ada yang mau bertanya? Ling, kamu mau tanya, Ling? Enggak, C, jelas. Berkati firman-Nya. Makasih Pak Arifin. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak berani tanya ya? Kalau pertanyaan yang sulit, saya suruh Pak Guana yang jawab. Pak,
Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang tanya aja, Pak. Boleh. Boleh. Mungkin Pak Arifin bisa kasih nasihat ya, Pak. Bagaimana kita itu bisa terus, kan Pak Arifin sudah lama berkecimpungan di dunia pelayanan tuh sudah lama. Bagaimana bisa terus menjaga hati itu, karena saya lihat banyak hamba Tuhan itu belum sampai haven't reached the top, tapi sudah turun duluan gitu ya. Nah, ini rahasianya Pak Arifin menjaga hati itu seperti apa, Pak? Supaya God can continue to use you. Gitu. Pertama kita harus tahu bahwa melayani Tuhan itu suatu hak istimewa. Dalam doa puasa saya tahun yang lalu itu ada satu suara di hati kecil saya. Jangan anggap enteng panggilanmu. Itu bukan sesuatu yang biasa. Kita dipanggil, kita dipilih, ya, dibenarkan dan dimuliakan. Kalau saya tahu bahwa saya ini utang nyawa sama Tuhan Yesus, yang tidak mungkin saya bayar. Dan kita lihat bagaimana kalau ada hamba ini dalam firman Tuhan ya, dia itu punya utang pada seseorang. Dia akan menghambakan diri selama 7 tahun, ya itu ada tahunnya lah ya. Dan pada waktu selesai waktu perhambaan itu untuk bayar utang, dia akan ditanya, kamu bebas untuk pergi. Tapi misalnya berkata, Tuanku terlalu baik, aku mau mengabdi seumur hidup. Maka tuannya akan membawa dia ke ambang pintu dan dia ditindik. Zaman dulu kalau ada orang telinganya ditindik, ini bukan fashion. Dia itu hamba seseorang. Saya ini hamba dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan tidak utang sama saya utang pada Tuhan. Rasul Paulus berkata, I'm a debtor. Aku seorang yang berhutang. Apalagi dia berkata, aku seorang yang sadis, seorang yang kejam, yang membunuh, menganiaya umat Tuhan. Saya utang pada Tuhan yang tidak bisa saya bayar. Jadi ini bukan soal pelayanan, tapi pengabdian. Pelayanan orang bisa bosan. Ini bukan hobi loh. Dan it takes commitment seumur hidup. Puji nama Tuhan, itu jawaban saya, jadi pengabdian. Karena berhutang. Oke, kalau nggak ada yang tanya, berarti saya cukup jelas atau nggak ada yang ngerti apa-apa. Wah, gawat ini. Bagian Pak Guhana nih menjelaskan. Ada pertanyaan, silakan. Pak, saya mau tanya, tadi Bapak bilang kita di sini wanita-wanita gadang. Apa itu Pak? Saya tahu ngerti. Kurang jelas, terputus. Tadi Bapak bilang, wanita-wanita di sini wanita-wanita gadang. Apa itu Pak, wanita gadang? Tadi saya jelaskan ya, gadal itu artinya great, agung, hebat, luar biasa, mulia, tinggi. Ya, itu harus jadi good. Bukan jadi wanita terkenal atau wanita cantik atau kaya, karena itu terjemahan bahasa Indonesianya salah. Cuma disebut wanita kaya. Kalau disebut wanita kaya, banyak beberapa daripada kita, termasuk saya, tidak bisa termasuk melayani Tuhan. Tapi wanita ini ya hebat, karena apa? Karena murah hati, karena komitmen, karena konten. Itu tadi ada beberapa poin yang saya sebutkan. Dia punya courage, dia punya keberanian, dia punya kegigihan. Ya, jadi gadal itu artinya great, artinya hebat. Ya, jelas ya Ibu ya. Ada lagi yang tanya? Jangan jadi wanita biasa. Ini ada yang mau tanya, Pak. Mohon tanya, kadang dalam pelayanan yang kita kumpulkan tetapi tidak ada perkembangan.
Oke ya. Jangan anggap enteng permulaan kecil. Saya dengan istri saya memulai pelayanan itu di mana? Di rumah saya. Yang saya layani cuma 2 orang. Istri saya dan mama mertua yang belum bertobat. Yang masih menyembah yang lain, masih main macok. Mulai dari 2 orang. 2 jadi 20, jadi 200. Dan itu tidak terjadi dalam waktu semalam. Tahun-tahun. Kalau sampai hari ini, ya, saya belajar tidak pernah anggap permulaan yang kecil. Waktu pergi ke Bali, yang saya layani cuma 14 orang. Kalau hari ini ada 340 cabang di dalam di luar negeri, gereja loh ya, kota loh. Itu mulai dari sebuah persekutuan kecil. Jadi ini bukan seperti industri, ini seperti menanam. Mana ada sih? Ya, coba bijinya mangga kita tanam, atau adalah biji jambu atau apapun bisa tumbuh seketika? Ya, tidak bisa. It takes time. Karena itu perlu apa? Ketekunan. Ketekunan itu penting. Kegigihan, ketekunan, kesabaran, ya. Jadi namanya pergumulan. Tapi ini bisa saja memang itu bukan dari Tuhan, dari kita sendiri. Kalau dari Tuhan pasti ada kehidupan, pasti ada perkembangan, tapi tidak meledak. Mau ini bukan bom kok. Ini menanam pohon. Ya, saya melayani Tuhan 41 tahun. Ya. Nah, yang baru melayani Tuhan 4 tahun mau seperti 41 tahun ya tidak bisa. Ya. Oke. Waktu saya di Bali itu seperti nggak tumbuh. Tanahnya keras. Saya tetap membaca, saya tetap menyiram. Saya tetap ucap syukur. Dan apa yang ada sekarang ini anugerah Tuhan. Baik, saya akan leave 5 menit lagi. Mungkin 1 pertanyaan terakhir. Itu ada pertanyaan itu. Dari bacakan Teresia. Ada chat. Ciri wanita hebat tadi salah satunya disebut calmness. Ada saran Bapak untuk wanita-wanita yang karakternya bukan melankolis atau pragmatis? Ya, calmness tidak ada hubungan dengan temperamen. Tidak ada. Calmness itu before the storm. Pernah dengar the eye of the storm? Mata badai. Itu di tengah-tengahnya badai. Bisa tenang. Saya temperamennya, ya tahu sendirilah. Saya ini kolerik sanguin. Tapi pada waktu dibilang anak corona, saya bisa tenang. Dan yang luar biasa, waktu saya dibawa dengan ambulans ke satu rumah sakit di mana saya diisolasi, itu tanpa saya sengaja, itu terekam. Saya lihat di HP saya, ini rekaman apa ini? Saya ketik. Cuma terdengar wing 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 suara daripada ambulans, tapi mendadak ada satu suara serak-serak. Bless the Lord, oh my soul. Saya nyanyi. Di tengah-tengah keadaan seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan temperamen. Itu kedewasaan rohani. Itu kekuatan rohani. Calmness. Ke air yang tenang. Ya. Kita sering ketemu dengan orang-orang yang kalau kita dekat aja uneasy. Dia bergemuruh gitu. Karena dia belum berdamai dengan Tuhan dan dengan dirinya sendiri. Juga dengan orang lain. Kalau orang ada shalom, itu tenang. Ini bukan passiveness loh ya, jangan keliru ya. Ini bukan pasif, calmness. Bukan soal pasif. Ya, tadi disinggung itu mungkin dia pragmatik. Oh, tidak sama sekali. Tapi itu kerohanian. Jadi perlu jelas ya. Terima kasih pertanyaannya bagus.
Itu ada pertanyaan satu lagi dari Singapura. Ya. Baca. Bagaimana kalau kita melayani suami, tapi suami kita selalu look down terhadap kita, atau suami selalu bilang to the wife is not high enough in spiritual gitu, kurang rohani gitu. Ya, ya mungkin lain kali istri saya yang bisa jawab. Saya dulu look down on her. Saya dulu bilang sama dia, kamu itu untung dapat saya itu. Bodoh sekali saya bilang begitu. Sampai ya itu ketika menghadapi badai dalam rumah tangga kita ya, saya bangkrut, dia itu paling tenang, paling berani, ya, dan tertawa tentang hari depan. Akan ada waktunya lah mata suami dicelikkan oleh Tuhan. God is still the God who open our eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Tuhan masih sama. Dan setelah saya sadar, ganti saya bilang, sayang, how blessed I am to become your husband. Terima kasih Tuhan, dikasih istri saya bilang, nomor satu, terima kasih punya Tuhan Yesus. Kedua, dapat Vivi Sarah. Saya tidak pernah look down lagi pada dia. Karena apa? Saya mengalami. Jadi, biasalah, orang dunia selalu menganggap enteng kepada kita. Sampai nanti ada badai. Oke, Tuhan memberkati ya. Let me pray. Bapa di sorga, hamba berdoa. Kalau dalam perjanjian lama saja, ada wanita semacam ini. Yang melahirkan orang-orang hebat. Yang bisa hormat pada suaminya, sekalipun suaminya banyak kekurangan. Para wanita yang ada di sini. Kiranya Tuhan memberikan an excellent spirit. Roh yang khayil, yang hebat, yang berani, gadal, yang great Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, roh itu adalah Roh Kudus. Berikan pada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. God bless you all. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak Arifin. Terima kasih Pak Arifin. Terima kasih Pak Arifin. Terima kasih Pak Arifin. Mana? Sama-sama. Di sini kami tak nasihat Pak. Ya, saya mau ini yang disampaikan Pak Arifin ini penting sekali karena saat ini tuh banyak di dunia pelayanan itu orang melihat tuh sesuatu lebih kepada panggung gitu ya. Tetapi yang disampaikan Pak Arifin ini saya percaya perlu menjadi satu perenungan. Semua itu tentang kehidupan, tidak ada cerita panggung di sana yang diceritakan, tetapi adalah kehidupan di balik rumah, tidak ada orang lihat. Nah, lupakan untuk menjadikan panggung itu menjadi tujuan. Ya, surga itu enggak kagum dengan seperti itu. Ya, mari kita apa yang disampaikan Pak Arifin itu memang tidak disebut secara eksplisit, tetapi ini menjadi perenungan supaya cara kita melihat pelayanan ini harus dilihat dalam perspektif firman. Karena dengan nama kata pelayanan ini sudah saat ini dibaca dengan berbagai pengertian. Dan puji Tuhan apa yang disampaikan Pak Arifin ini bukan tentang pelayanan mimbar, bukan pelayanan karunia, tetapi satu kehidupan dalam satu walking with dengan Tuhan. Dan itu tidak diukur karunia atau kehebatan seseorang, tetapi bagaimana setiap orang akan dengan cara Tuhan masing-masing, cara yang Tuhan yang secara unik akan dibawa. Mari kita jalani bersama. Ya, kita semua melewati perjalanan itu dan kita sebagai saudara. Kalau toh pun orang-orang seperti Pak Arifin, saya adalah menjadi pelengkap, melengkapi, ya. Tetapi secara umum kita semua bersaudara. Kita sendiri semua menjadi murid Tuhan. Satu Tuhan, satu guru yang aku. Amin. Oke, kita bergandengan tangan, kita lanjutkan
kita saling menguatkan untuk kita sama-sama tampil sebagai pemenang. Tuhan memberkati. Keep on moving. God bless you semua.